Bersembunyi di tengah Samudra Pasifik, wilayah ini menjadi rumah bagi lebih dari 33 pulau atol yang terhampar luas di sepanjang Khatulistiwa, membentang sejauh lebih dari 3.500 km dan akan segera lenyap. Kiribati. Pulau-pulaunya terbentuk dari karang yang tumbuh di sekitar kawah gunung berapi bawah laut, yang seiring waktu bisa tenggelam atau erosi. Sementara karang terus tumbuh dan membentuk lingkaran atau cincin di sekitar laguna di tengahnya. Inilah yang kita kenal sebagai atol, sebuah pulau karang berbentuk cincin yang mengelilingi laguna dangkal. Di negara-negara seperti Kiribati, atol-atol ini sangat umum dan menciptakan ekosistem unik yang mendukung berbagai jenis kehidupan laut serta komunitas manusia yang hidup selaras dengan laut. Titik tertinggi di Kiribati hanya 3 meter dari permukaan laut. Negara yang hanya memiliki satu jalan utama ini merupakan sebuah wilayah kepulauan di tengah Samudra Pasifik yang dulunya merupakan jajahan Inggris hingga memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1979. Kiribati memiliki luas wilayah daratan sekitar 811 km persegi yang tersebar di 33 atol dan pulau karang di tengah Samudra Pasifik. Namun, jika memperhitungkan wilayah laut yang melingkupi kepulauan ini, luas total area yurisdiksinya mencapai sekitar 3,5 juta kilometer persegi, menjadikannya salah satu negara dengan wilayah laut terbesar di dunia. Akses menuju Kiribati cukup terbatas karena lokasinya yang terpencil di tengah Samudra Pasifik. Kiribati hanya memiliki beberapa opsi perjalanan udara dari berbagai negara melalui bandara internasionalnya, yaitu Bonriki yang terletak di Tarawa, serta Bandara Internasional Kasidi di Pulau Christmas. Namun demikian, seringkali membutuhkan waktu perjalanan yang cukup lama. Selain perjalanan udara, Kiribati juga bisa ditempuh menggunakan transportasi laut, menggunakan kapal kargo, dan beberapa kapal penumpang dari berbagai negara di sekitarnya, yang biasanya diakses dari Fiji dan Samoa. Namun, ini juga memakan waktu yang cukup lama, dan jadwalnya tidak menentu. Dan untuk transportasi antar pulau-pulau di Kiribati menggunakan perahu atau pesawat kecil, yang dikelola oleh masyarakat lokal. Karena akses yang terbatas, wisatawan yang ingin mengunjungi Kiribati perlu merencanakan perjalanan jauh hari sebelumnya, terutama untuk memastikan jadwal penerbangan atau kapal yang tersedia. Negara yang mata uangnya menggunakan dolar Australia dan dolar Kiribati ini telah dihuni oleh sebuah kelompok etnis Mikronesia dengan bahasa dan dialek Oseanik selama 2000 tahun sebelum mengadakan hubungan dengan orang-orang Eropa. Nama Kiribati diadopsi saat kemerdekaan. Ini adalah lafal pengucapan orang lokal dari kata Gilberts. Dulunya dinamai Kepulauan Gilbert yang diambil dari nama seorang penjelajah Inggris bernama Thomas Gilbert yang menyeberangi kepulauan ini pada tahun 1788. Pada tahun 1892, Kepulauan Gilbert menjadi sebuah protektorat Britania Raya bersama dengan Kepulauan Ellice yang berdekatan. Keduanya kemudian menjadi koloni Inggris pada tahun 1916 dan akhirnya menjadi daerah otonomi pada tahun 1971 hingga menjadi sebuah negara republik yang merdeka pada tahun 1979. Negara ini memiliki populasi sekitar 123.000 jiwa, yang dimana sebagian besar penduduknya tinggal di pulau utamanya, yaitu Tarawa Selatan, kota terbesar yang menjadi ibu kota Kiribati, yang terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dan dihubungkan oleh serangkaian jalan pintas yang meliputi sekitar setengah area pulau. Tarawa, ibu kota Kiribati, adalah pusat dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara kepulauan ini, serta menjadi titik awal bagi wisatawan sebelum menjelajah keindahan yang ada di negara kepulauan ini.
Di sepanjang jalan-jalannya, kita bisa menemukan bangunan pemerintahan berdampingan dengan pasar tradisional dan sekolah-sekolah, serta berbagai fasilitas umum yang menjadi pusat aktivitas warga Tarawa. Di kota ini, wisatawan bisa dengan mudah menemukan penginapan atau hotel dengan harga sewa sekitar $100 per harinya, yang tentunya sebanding dengan lokasi dan fasilitasnya. Ibu kota ini juga memiliki jejak sejarah yang kuat. Tarawa terkenal sebagai lokasi salah satu pertempuran paling penting di Samudra Pasifik pada Perang Dunia Kedua, yaitu Pertempuran Tarawa. Monumen dan peninggalan perang dapat ditemukan di berbagai sudut kota sebagai pengingat akan masa lalu yang bersejarah. Kehidupan ekonomi di ibu kota Kiribati ini memiliki karakteristik yang unik dan sangat bergantung pada sumber daya alam serta bantuan internasional. Perikanan adalah sektor utama yang menjadi tulang punggung ekonomi di Tarawa. Banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas memancing, baik untuk konsumsi lokal maupun sebagai bagian dari ekspor, terutama tuna. Lisensi penangkapan ikan yang diberikan kepada kapal asing juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Kiribati. Kondisi tanah yang berpasir dan terbatasnya sumber daya air tawar membuat sektor pertanian di Kiribati cukup menantang, sehingga penduduknya mengandalkan pertanian subsisten. Sebagian besar masyarakat menanam tanaman seperti kelapa, pandanus, dan sayuran skala kecil untuk konsumsi sendiri. Kelapa menjadi bahan baku untuk kopra, salah satu produk ekspor utama yang juga didukung oleh pemerintah melalui program insentif kepada petani lokal. Pada sektor publik, termasuk pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan, menyediakan sebagian besar lapangan kerja formal di Tarawa. Pegawai negeri dan tenaga kerja di sektor layanan umum memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi lokal, meski jumlahnya terbatas. Banyak pekerjaan di sektor ini didukung oleh bantuan luar negeri dari negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Cina menjadi investor utama di Kiribati yang sebelumnya didominasi oleh Taiwan. Perekonomian negara ini sangat bergantung pada bantuan internasional dari berbagai negara dan organisasi yang berperan penting dalam membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Bantuan ini mencakup program adaptasi iklim, infrastruktur air bersih, serta pembangunan jalan dan fasilitas umum. Di Tarawa, industri kecil seperti pembuatan anyaman dan kerajinan tangan dari bahan lokal seperti pandanus, kulit kerang, dan kelapa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi penduduk lokal. Produk-produk ini tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tetapi juga dijual sebagai cenderamata untuk wisatawan. Meskipun pariwisata masih merupakan sektor kecil karena akses yang sulit dan infrastruktur yang terbatas, namun Tarawa memiliki potensi wisata sejarah, terutama peninggalan Perang Dunia Kedua, serta daya tarik alamnya yang indah. Meskipun Kiribati hanya negara kecil yang letaknya terpencil di Samudra Pasifik, namun negara ini adalah anggota Komunitas Pasifik Selatan, Persemakmuran Bangsa-Bangsa, IMF, dan Bank Dunia, dan menjadi anggota penuh PBB pada tahun 1999. Negara dengan titik terendahnya 1 meter di atas permukaan laut ini menawarkan suasana serta keindahan yang khas dan menakjubkan. Selain itu, aneka olahan makanan seafood menjadi kuliner khas negara ini. Di balik pesona keindahannya, Kiribati juga menghadapi tantangan yang serius. Sebagai negara kepulauan rendah, Kiribati sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut mengancam menenggelamkan beberapa pulau dan mempengaruhi sumber daya air bersih bagi masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, Kiribati bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melindungi lingkungan dan mempertahankan keindahan serta kehidupan masyarakatnya. Dari proyek penanaman mangrove hingga edukasi lingkungan, Kiribati terus berusaha menjaga rumah mereka agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Kiribati adalah lebih dari sekedar gugusan pulau indah.
Ini adalah rumah bagi orang-orang yang penuh harapan dan komitmen untuk masa depan yang lebih baik. Kiribati menantikan para pengunjung yang ingin berbagi cerita dan membantu melestarikan negeri ini.